Penjelasannya dalam hadis-hadis itu, kalau makan buah, manisnya nggak hilang-hilang kecuali ditimpa sama makanan yang lain. Bahkan katanya nggak hilang juga. Kita makan apa, anggur misalnya, wah itu manisnya sampai nyener di lidah tuh. Tahu nyener? Ditambah apel, manis lagi di apel, ada berdampingan dengan manis, nggak hilang-hilang. Maka disebut abadi. Ya, disebut abadi. Karena masalah durasi. Tapi tetap kita mah mungkin. Kalau Allah hilangin, hilang. Karena tetap tidak independen. Namun dia menyaksikan Allah di sana hakiki. Di sini terhijab oleh diri kita, terhijab oleh. Ya, kenapa ya? Karena durasi itu berubah-ubah. Ya. Kita ngelihatnya di umur 40 baru putih rambutnya. Gitu. Coba dah. Hidup kita ada di center sama kamera. Dari lahir sampai mati. Terus coba cepetin dah. Cepetin durasinya. 70 tahun dibikin 5 menit. Nah, itu kecil, gede, gemuk, kurus, putih, ompong, mati. Udah segitu doang. Kalau dicepetin mah. Ya. Berarti sebentar. Gitu. Nah, kita ada, namun keterangan di sini maksudnya begini. Kita ini adanya adalah mungkin. Ya. Kita sebut kita ini di dunia nih. Di alam nyata. Lalu kalau kita mundur ke belakang, ini zat Allah, ini sifat Allah, ini fi'il Allah. Baru jadi kita di sini. Nah, di sini kita nih. Ada. Kita dulu di sini itu Adam. Atau kita katakan kita yang ada sekarang dulu bukan kita. Belum jadi kita. Kita masih tidak ada. Dan al-ghaib kita enggak tahu. Ya. Di dalam ilmu Allah atau dalam istilah syariatnya lauhil mahfuz. Kita di lauhil mahfuz kan sempurna. Selesai. Dari A sampai Z, dari lahir sampai mati, kita kan ada di lauhil mahfuz sudah. Udah tertulis di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz itu adalah di dalam sifat, artinya di dalam ilmu. Ini istilahnya nih, ada dalam ilmu Allah katanya. Atau istilah lain di lauhil mahfuz. Banyak istilahnya, atau istilah lain di a'yan sabitah. Ada banyak istilahnya. Kita di situ sudah tertulis. Kita di situ ada di dalam ilmu Allah. Kita di situ sudah jadi, sudah jadi kita di situ tuh. Tetapi kita gaib, tidak tahu. Nah, kita udah ada nih di sini. Ya, padahal semuanya yang akan turun ke kita, klise itu udah ada semua. Yang akan turun jadi gambar itu sudah ada di situ semua. Nah, sekarang yang dimunculin gambar, dia tahu nggak ini? Ya. Apa yang berjalan pada kehidupan dia, tahu nggak setelah apa sesuatu yang terjadi di depan dia? Nggak tahu. Nunggu yang di sana. Nah, maka dia mengatakan, nahnu, kita nih, ketika masih di sana, di dalam ilmu Allah, ala Adam, bukan kita. Karena itu masih sifat Tuhan. Atau akal nggak mengerti, tulisanlah, catatan.
takdirlah, qada di sana. Wal ghaib kita tidak tahu. Kalau Allah buka nih, kita yang kagak tahu, yang udah ada tulisannya, Allah buka, kita jadi tahu. Gak bisa tidur, Pak. Buset, gue besok ditempeleng Cina, lah kan ketahuan. Kagak tidur. Apa bisa menghindar? Gak bisa, Pak. Besok kita pegih juga. Tuh, gitu. Mendingan gak tahu. Ya, mendingan gak tahu. Disitulah kita berencana, Tuhan yang menentukan. Disitulah kita berusaha, ya, agar mendapat yang baik. Padahal mah yang terjadi adalah mengikuti kehendak Allah. Nah, ini kan pernyataan kita ada. Dulunya gelap, gitu. Jadi wanahnu al-adamul ghaib, kita nih sekarang ada, itu berasal dari gelap, kita orang tahu. Gitu. Lah emang kita lagi di sana, emang kita begitu turun ke sini, gua pernah di sana enggak? Ya. Nah, fazahara sultanu tajalli minal wujudil ghaib. Ya. Wujud gaib ini, kekuatan tajalli ini, sultanut tajalli ini adalah kudratut tajalli. Sultan adalah kudrah, kemampuan Allah untuk menciptakan. Ini bahasa mutakalimin, kalau bahasa tasawuf menjelmakan. Kalau bahasa ilmu kalam, teologi, Allah menciptakan. Orang sufi menjelmakan. Allah punya penciptaan, Allah punya kekuatan untuk mencipta dan menjelma. Wujud yang kita kagak tahu, Allah jelmakan di, ya, kita yang kita kagak tahu. Nah ini, mana wujudul gaib? Zat ini, wujudul gaib. Lalu Allah ingin menjelmakan sifatnya dan namanya, ya, maka Allah jelmakan di dalam ilmunya. Nah ini yang disebut adam ghaib. Ya. Kekuasaan untuk mencipta, menjelma, ya, Allah jahirkan dari dirinya kepada sifatnya. Maka semua kita ketika udah jadi nahnu, itu semua dari Allah. Sebelumnya dari zat, kemudian dari sifat. Orang sufi nyebutnya sifat. Orang ilmu kalam nyebutnya lauhil mahfuz. Orang filsafat nyebutnya al-alamud dakhili. Orang sufi nyebutnya sifat atau a'yanus tsabitah. Itu sekedar istilah. Namun kita sepakat bahwa sebelum kita di sini memang udah semuanya ada ketentuannya, begitu yang kita pahami. Jadi di mana ketentuan itu? Maka saya mengumpamakannya, saya bikin benda ini. Udah jadi ini nahnu. Sebelum saya jadiin di nahnu diada begini di mana? Di dalam pikiran saya konsep. Nah, apakah di konsep itu benda begini ngejelma? Enggak, konsepnya bisa dihapus setiap saat. Kalau kita bisa ngapus. Bentuknya begini, oh bukan. Begini ge, oh enggak. Ya. Tapi apabila turun ke sini sama dengan yang ada di sini. Nah, dia ngomong nih, aku ada. Tapi katanya dulunya udah ada di konsep, tapi aku ini enggak tahu kalau dulu ada di sini. Gitu. Nah, kemudian ini dari mana? Dari penciptanya. Penciptanya punya kekuatan untuk mencipta dan menjelma, dijelmakan dalam pikiran dia. Ya, aku bikin begini, lalu wujud. Ini untuk apa? Lagi-lagi untuk tanzih. Bukan seperti bikin HP tadi. Begitu chip
Wah, gagal. Bikin lagi supaya sempurna. Waduh. Ya, ternyata perlu dilengkapi lagi dengan ini. Dibikin lagi. Tidak. Itu sifat yang tidak sempurna. Allah sempurna. Ya. Nggak ada. Kita melihatnya kita itu dari kecil nggak bisa, lama-lama bisa, lama-lama jadi mahir. Ya. Itu bukan berarti Allah mula-mulanya kurang pengetahuan, kurang pengalaman bikin kita, maka jadi goblok. Nanti bukan. Ya, bukan seperti itu. Allah tampilkan dirinya ke dalam diri kita sesuai dengan kemampuan alam semesta ini, karena terlalu berat kalau dijelmain semua. Kenapa Nabi terakhir? Kalau Nabi diciptakan sempurna zaman Nabi Adam, wah, nggak mampu untuk mengikuti Nabi. Ya. Maka diakhirkan. Seperti itu. Nah, maka ini bicara zat, ini bicara sifat. Baru muncul nahnu. Wa nahnu adamul ghaib. Kita adamul gaib. Dari wujud gaib, dari diri Tuhan, lalu Allah buat konsep kita di situ. Nah, kita dulu ada, tapi bukan kita, maka disebut Adam. Dan kita dulu sudah sempurna, sudah jadi, tapi kita gaib, tidak tahu. Kalau pengen tahu, kita dulu yang udah ditentuin, udah ini akan sehari-hari Allah kasih tahu. Besok begini, besok lagi begini, besok begini. Ya, makanya yang kita lihat, yang kita saksikan di diri kita ini adalah kita yang udah jadi, yang sebenarnya di sana bukan kita. Itu ilmu dan kehendak Allah. Maka sebetulnya yang kita saksikan pada diri kita Allah, bukan kita. Mungkin kita tidak ada juga. Ya. Itulah syuhud namanya. Nah, untuk apa Allah ciptakan menjadi nahnu, menjadi kita ada? Allah ingin apa? Fazohara. Allah zahirkan apa? Syuhudul haq. Kan Allah gaib, hak gaib. Allah kan hak gaib, tapi Allah pengen memberikan, menunjukkan, memberitahu, memberikan persaksian. Ini kita saksinya. Ini namanya syuhudul haq al-ghaib. Allah memberikan persaksian, pemberitahuan tentang hak dia yang gaib. Dengan adanya kita, maka adanya Allah. Begitu kan sederhananya. Lah, kita mau nyari Allah kemana? Ini. Kayak tadi orang mau nyari mangga, itu di depannya udah ada pohonnya. Itu. Bila juhud wala raib. Ya. Tidak dapat mengingkari dan tidak ada ragu. Yang paling jelas untuk menyaksikan Allah, jelmaannya, ciptaannya, dan yang paling dekat dengan kita sendiri. Jika kita punya akidah ini, kita yakin kepada Allah. Makanya nama kitab ini Aqidatul Gaib. Percaya kepada yang gaib, yang udah menjelma jadi kita. Bila syaki wa raib, nggak akan ragu. Percaya kepada yang gaib, gaib ini dan gaib ini. Kita semua udah selesai, tapi kita kagak tahu gaib. Ya. Kita jangan pengen, ya Allah habis ini apa sih? Jangan. Berat. Ya. Mendingan nggak tahu, udah nyaman. Lagi tidur tahu rumah kita kebakar. Lah kalau misalnya kita udah tahu besok mau kebakar, kagak tidur. Mendingan tidur udah nyenyak. Wah, kebakar. Orang bilang Allah malu ya. Nah, semuanya rahmat. Gitu. Tapi bagi orang yang tahu, bagi orang yang makrifat,
Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Ya. Tidaklah aku melihat sesuatu, aku sudah melihat Allah sebelumnya. Allah. Saking makrifatnya. Ya. Kepada apa yang terjadi ini, di sana udah ada di ilmu Allah. Itu belum terjadi juga, sampai ada firasat yang tajam. Allah. Itu sebab kasyaf itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang ma'rifat. Ya. Ketika dia tersingkap tentang apa yang terjadi, dia Allah duluan. Allah. Bukan, wah gue mah tahu baik. Wah ya, dukun. Ya, gue mah tahu baik. Ya, dilauin sama orang. Dia mau omongannya pas baik. Apa baik? Semua orang punya itu. Ya. Kalau lidahnya Allah ucapin apa yang akan terjadi, diucap. Terus jangan diakuin. Gue memang sering begitu, boseng. Mungkin gara-gara kali amalan terus baik. Nggak ada. Orang kafir juga Allah bikin begitu. Ya. Gue mah cucunya wali. Cucunya Firaun juga. Sama. Lah sama-sama Allah yang bikin. Orang sekafir-kafirnya, ini jalan mau bahaya. Kalau Allah ilhami tahu. Nggak ada urusan dengan makrifat. Sama. Kayaknya orang mungkin namanya firasat, namanya kretek, namanya apalah. Ya. Tapi Allah yang bikin. Bukan orang kita doang. Ini mah orang baru bertarekat udah kegilaan dewek. Wali dia. Ya. Begitu ngeliat orang langsung. Orang gila itu. Ya, lagi bereksen di depan orang. Nggak ada. Orang wali kalau dikasyapin malah kayak gadis pingitan ditatap laki-laki. Kalau yang nggak pingitan yang tomboy yang malah melotot kan. Kalau perempuan malu. Artinya apa? Dia merasakan itu, tahu Allah dikasih ke saya. Ya Allah, ngapain sih dikasih tahu? Berat-berat. Coba kita dibuka, setiap orang tahu apa bahaya yang ada. Berat nggak? Lah berat. Kita nggak mau ngelihat. Karena itu aurat, sesuatu yang perlu ditutupi dibuka. Ini mau lagi. Itu kan wali kesiangan. Itu wali udah. Allah. Ya. Katanya la ya'riful wali ilal wali gitu, boy. Dia lagi ngebaca batin itu. Nggak baca batin mah nggak perlu ngerenyang-renyang, Pak. Nggak perlu. Ngapain? Lah emang batin ada, objeknya nggak ada. Terlintas di hatinya. Udah. Ya. Bahkan ketika seorang wali tahu bahwa dikasyaf misalnya oleh Allah, ini orang nggak bener, senyumnya manis, pelukannya erat, apa? Kasihan. Ya. Bahkan dia tawasul lagi. Kenapa? Karena dia melihat kehendak Allah. Sama di mata mereka, orang yang berilmu, beramal, soleh kelihatannya sama dengan yang maksiat. Semuanya Allah kehendaki. Dia tidak lagi melihat. Kenapa mereka menghormati, memeluknya, menciumnya kepada orang-orang yang soleh? Ya, karena dia melihat itu anugerah Allah. Nah ini apa yang terjadi pada diri kita semuanya dulu udah selesai, tapi kita kagak tahu karena di situ bukan kita. Kita mah udah di sini. Maka kalau pengen tahu, kita yang dulu udah selesai tiap hari saksiin. Dan itu sebetulnya syuhudul haq al-ghaib. Karena Allah gaib mutlak, nggak bisa dilihat. Maka dijelmakan ciptaannya itu kita. Nah maka apa yang terjadi pada diri kita? Allah ingin menyaksikan bahwa itu aku. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Manusia misteriku dan aku misterinya.
Itu sebab hati-hati dengan tubuh ini. Hormati seperti menghormati Allah. Ya. Orang ahli ilmu, ada ilmu di tubuhnya, itu sifat Allah, Allah kasih. Jangan meletakkan diri di tempat yang syubhah, yang mazinatas su'. Ya. Orang pakai sorban, ustadz pakai apa? Ada di warung-warung CBL sana. Duduk aja. Hati-hati. Ya. Artinya ketika orang berilmu dan disebutlah katakan orang soleh, tidak ada di tempat-tempat yang kotor. Bukan itu orang rendah, jelek, najis, bukan. Dia menghormati sifat yang Allah tajalikan di dalam dirinya. Dulu saya pernah mendapat cerita Syekh Sayyid Muhammad Alawi. Pertama kali datang ke Indonesia, pertama kali datang ke Jakarta. Ya. Orang tidak menyambutnya dengan tidak menghormatinya. Ya. Sebagai ulama, sebagai ahli ilmu, tidak menghormatinya. Kemudian dia bilang kepada muridnya setelah acara, di mana ada hotel bintang 5, ada di sana, sewakan untuk aku. Apa? Dia ingin menghormati sifat anugerah yang Allah berikan di dalam dirinya. Karena dihinakan oleh orang. Dia sewa bintang 5. Sampai di atas. Ngomong sama muridnya, lo tidur di atas ya. Dia gelar di bawah. Ya. Untuk apa? Untuk memerangi kesombongan aku hamba. Kedetailan ini tuh perlu diajarkan kepada umat. Agar ketika menghormati orang, menghormati Allah. Tidak ada menghormati siapa-siapa. Orang kafir bentuknya manusia. Itu sirrullah. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Hati-hati. Karena jika tidak, maka kita tidak menghormati Allah. Bukan orang. Sampai seperti itu. Fazahara syuhudul haqqil ghaib. Maka muncul. Ya, apa? Allah ingin mempersaksikan dirinya yang gaib. Syuhud. Tanpa ragu dan tanpa pengingkaran dan keraguan. Munculnya Allah itu zuhur dalalah. Ini kita ini jelmaannya, tapi jelmaan dalalah, dalil. Bukan Allah ngejelma, bukan. Ya. Dalil, gambar, wa ta'rif dan definisi. Ada wujud, ada sifat, ada fi'il, sama sama Allah. La hulul, bukan Allah masuk ke kita. Bukan. Memang perkataannya Allah tajalli pada makhluk. Nah inilah bahasa susah mengungkapkan apa yang diinginkan. Perlu paham dulu baru baca kitab hakikat itu. Kalau enggak nanti salah memahaminya. Banyak orang kan fana itu adalah menghilangkan wujud kita. Hilangkan. Gimana hilangkannya? Ya, dibom baru hilang. Sampai jadi debu baru hilang. Ya. Makanya kamu harus tidak menyaksikan wujudmu. Ya dah aku enggak. Ada enggak? Lah ada masih. Apalagi dia yang menghilangkan wujud. Berarti dia meyakini bahwa dia ada. Sehingga dia perlu hilangin. Kita ini tidak ada. Semua keberadaan ini adalah ciptaan jelmaan sifat Allah. Nah persaksiannya persaksian rohani itu. Makrifat itu. Apapun yang terjadi kagak ngaku. Ya. Karena semuanya adalah
tajalli syuhudul haqqil ghaib. Ya. Kita hanya sebagai dalil. Coba, adanya tai kebo, katanya adanya kebo, adanya kita, adanya Allah. Ini kita dalil. Itu bagi mutakalimin, tapi bagi orang sufi tidak. Allah sebagai dalil adanya makhluk. Gitu. Maka ada istilahnya asyuhudul qalbi, ada asyuhudul ayani. Syuhudul qalbi adalah ingat. Dia ingat di hatinya. Allah. Gak bisa kayak orang anaknya di pondok misalnya, ibunya keingetan aja, itu kan di hati itu. Kebayang terus di hayalannya. Anakku, itu namanya asyuhudul qalbi. Itu kudu ada sifat-sifat Allah di situ. Kalau enggak ada. Kalau syuhudul ayani, ain benda, dia melihat, orang melihat Allah. Orang muji Allah. Ya. Allah menguji saya dengan pujiannya Allah kepadaku. Kayak misalnya orang kita kasih pakaian, kita kasih semua jam tangan, kita kasih peci, kita kasih pakai. Pas dipakai, masya Allah ganteng amat. Lah kan malu kita. Deh, masa gitu dikasih sama dia, malu. Begitu juga Allah kasih ilmu, Allah kasih Allah bikin orang muji. Bukan, emang gua pisan gua mah. Nah, begitu dipuji orang, ya Allah, persaksiannya pada ain benda yang disaksikan, dia melihat Allah. Begitu dicaci, Allah menguji dia lagi dengan cacian itu. Maka dia tidak pernah kepada wujud. Ya, nahnu ini salah, jelek, buruk, gak ada di mata orang sufi. Jika masih ada, bukan sufi, meskipun dia bertarikat. Maknanya belum sampai. Ya. Bukan hulul. Hulul itu ada dua. Ada hulul jawari, ada hulul sarayani. Kayak air ditaruh ke gelas. Air tempat, gelas benda, air benda. Maka air ditaruh ke gelas. Ini namanya benda ini dimasukin ke benda. Ini namanya hulul. Bukan kita udah ada terus Allah masuk ke sini, bukan. Semuanya ini. Makanya kata Imam Ibnu Arabi, al-insanu kulliyatullah. Manusia itu semuanya Allah. La juz'uhu wa la ba'duh. Bukan separuh Allah, separuh dia sendiri yang bikin, gak ada. Tapi orang salah paham dengan redaksi ini. Berarti kita Allah. Nah, pelan-pelan. Ya. Allah mah kan gaib mutlak, bagaimana? Tapi itulah orang sufi punya teori tajalli. Karena orang mutakalimin teorinya bernama al-khalq, ciptaan. Kalau orang filsafat al-faid, inkarnasi. Tapi orang sufi tajalli, sifat fi'il zat menjelma. Ya. Jadi orang dengan dirinya sendiri sudah enjoy. Enjoy apa enjoy? Enjoy. Kenapa? Karena dia menyaksikan Allah. Allah. Bagaimana mau lupa orang setiap saat? Ya. Ketika ada pikiran buruk, yang dia baiki adalah hubungan dia kepada Allah. Allah. Sudah. Sehingga tidak terdengar di orang sufi itu lidahnya mengatakan, gara-gara dia sih. Enggak. Nah, Allah. Ntar kita jadi gara-gara juga. Pas kita jadi gara-gara keburukan, pas dialokin kagak mau, kita marah. Ya. Itu perlu makrifat untuk memahami diri ini dan hidup ini.
Itu hulul namanya. Kalau hulul sarayani, kalau itu hulul jawari. Jawari itu adalah benda dengan benda masuk, artinya berdampingan, karena benda ada, ini ada, masuk ke sini jadi satu. Kalau hulul sarayani seperti bunga mawar, di dalamnya ada air, disebut air mawar. Kan ada dua benda tetapi include jadi satu. Dan Allah bukan berarti ada di dalam kita bukan, semuanya kita, kulliyatuk. Makanya dikatakan dalam tauhid yang sebelumnya, kulluka syirkun. Hati-hati, semuamu itu menjadi pesaing Allah. Jadi ada dua ada, engkau dan Allah. Akhirnya kita memandang dua hakikat. Apa? Antara aku dan engkau. Enggak ada. Orang sufi mengatakannya, aku tidak ada yang ada engkau. La ana, bal ana anta. Sudah. Itu sebab ilustrasinya seperti cinta. Coba aki-aki umur 70 tahun punya bini umur 15 tahun. Aki-aki. Namanya Bokir. Aki-akinya. Ya. Punya bini namanya si Alin. Umur 15 tahun. Kawin. Malam pertama. Itu aki-aki nanya sama bininya. Sambil megang hidungnya. Ini hidung siapa, Neng? Hidung abang. Wah, ilah. Itu aki-aki. Ini mulut siapa, Neng? Mulut abang. Lah mulutnya kan lain si abang mah. Lah coba. Jika cinta itu, ya, dia akan mengatakan ana anta wa anta ana. Coba bini kita ngejemur pakaian kita, ada yang nyuri, itu teriak-teriak bini kita, "Oi, pakaian gua, pakaian gua." Kalau kita mah ada pakaian bini, ada yang curi, "Woi, itu pakaian bini gua," katanya gitu, nggak mau. Ya. Ya kan, setiaan bini sama laki mah. Ya. Laki mah bohong, setia itu. Nah, ini namanya hulul. Kalau takyid, kaifiyat, ya, hay'ah, bentuk, rupa, bagaimana, artinya dia berada di alokasi waktu dan tempat, nggak bisa, nggak ada. Nah, wala yasa'u hadzal mashhadal azima. Ini kita ini, manusia ini, nahnu ini, yang dulunya gaib, kita kagak tahu dan bukan kita, ya, yang Allah jelmakan pada diri kita nih. Ini adalah mashhad, apa namanya? Mashhad itu tampilan, tontonan, ya, objek persaksian yang agung. Artinya Allah man arafa nafsah. Ini hanya dapat diliput, artinya dipahami oleh qalbul abdil mu'minis salim, hati hamba mukmin yang bersih, yang ma'rifat, baru melihat dirinya Allah, maka nggak pernah menyakiti dirinya. Konkretnya dia menyabari, meridhoi, mentawakali, mengikhlasi, mengqanaahi apa yang menimpa dirinya, mensyukuri. Itu bahasa agamanya yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Orang sufi punya istilah lain, dia bicara tentang gaib. Ya. Pana, saker, mahau, sohau, itu istilah yang ada dalam orang sufi. Lebur, sadar, mabok, lenyap, hilang. Bahasa apa itu? Itulah zauk. Untuk menyaksikan benda yang satu, ahad, tunggal. Ini kan dari Allah semua. Setiap orang ngomongnya beda-beda. Ya. Ma'rifat nur itu, ada yang mengatakan maqamat ruhiyah, ada yang mengatakan asrar ilahiyah,
Ada yang mengatakan hakikat Muhammad itu ucapannya beda-beda. Kayak orang makan mangga manis, suruh 10 orang makan, ya kan satu yang dimakan. Ditanya atu-atu, bagaimana rasanya? Manis. Coba itu, ya. Kamu madu, katanya. Lah kan beda ucapannya, itu zauk namanya. Dia merasakannya apa yang terasa dia. Wah, ini memanis, buang, nguat gitu misalnya. Itu keluar kata-kata begitu. Ada yang di situ nggak bisa tuh ngomong manis, kuda madu. Bendanya sama. Ya, maka nur yang Allah kasih itu ke dalam hati kita disebut akhlakul karimah, disebut maqamat ruhiyah, disebut hakikat Muhammadiyah, disebut bendanya satu. Rasanya beda-beda. Maka orang tidak bisa membayangkan agama ini, ibadah ini, kan ubudiyah semua itu. Ya. Jika dia tidak punya zauk itu, rasa itu. Artinya tidak dapat menjilat nur, karena nggak punya. Nah, maka hanya hati orang mukmin yang bersih sajalah yang menyaksikan prahmen, ya, teater, tontonan, persaksian Allah yang maha agung dalam dirinya sendiri itu. Itu sebab sering mendengar para aulia memuliakan dirinya itu bukan sombong, itu izzah namanya. Ya. Itu sebab ada istilah hurumatus syekh, menghormati harga diri syekh agar tidak dipandang buruk oleh orang. Karena itu menghormati hakikat rabbaniyah. Di situ kita melihat orang sufi, kenapa dengan gurunya itu? Ya. Bagi yang hatinya dapat nur, kalau enggak. Mahjub, tetap dia lihat bashar. Karena yang bersangkutan sendiri para arifin itu memuliakan dirinya. Bukan diri ini. Sifat yang Allah berikan. Untuk tidak dihinakan oleh orang. Itu sebab mereka para masyaikh ketika berada di ruangan zikir, ilmu, dia muliakan hudurullah, kehuduran hatinya kepada Allah. Kita salah melihat ulama, ya, jika hadir majelis marah jika orang tidak beradab. Akhirnya dia hormati wujud orangnya. Asal ada dia, wah sepi. Kalau yang lain recet. Tidak. Bukan sosok fisik, tetapi hudurullah fi qalbi. Huduru Muhammad fi qalbi. Itu yang dihargai oleh dia. Dan kita menghargainya di tempat itu. Itu sebab mereka selalu menjaga lidahnya untuk ya, tidak memburukan siapapun. Kecuali dia berbicara tentang nasib dan sifat yang Allah anugerahkan kepada dia. Sebatas itu dia bicara. Tidak kemudian di matanya buruk. Kita kan kalau udah ngomongin orang udah jelek aja dia, mau udah. Lu jangan deket-deket ya. Loh. Gak ada. Nabi dihina sama seorang, kalau Nabi lewat dihina, dilempari kotoran, diludahin dari atas. Apa? Pas satu hari Nabi lewat, lah mana yang hina gua? Yang ngelewati, yang ngebuang kotoran. Ya. Setelah nggak ada, udah berhenti. Nabi kan berniaga pada waktu itu. Dan yang hina dia, yang hina Nabi kalau lewat, nggak ada.
Ditanya si fulan kemana? Sakit. Enggak jadi dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang itu. Lalu beli makanan, ngunjungin sama orang yang ngehina. Datang salam, Pak kemana? Kok nggak ada hari ini? Melotot tanya. Kalau kita coba dah, mampus, ketulah itu, macam-macam sih sama gua, nggak tahu gua apa baik udah. Karena itu sifatnya itu yang keluar. Itu sifatnya itu yang keluar. Kalau mulia, mulia. Ya. Ketika misalnya para wali mengatakan misalnya, jangan ngelawan saya itu bukan saya, bukan. Hormatin nur yang ada di sini karena kamu perlu ini. Kalau enggak kamu enggak dapat mahjub. Untuk itu. Tapi orang salah paham. Keturunannya wali ngaku kalau ngelawan gua jahil. Bukan itu. Itu sebab tasawuf jadi kotor. Karena juhala. Gimana memperbaikinya? Mencuci otak. Mulawas. Aku cucu Nabi, cucu wali. Tidak ada. Nur yang dibicarakan oleh para aulia dalam kitab-kitab tasawuf. Dia menghargai yang ada dalam dirinya. Karena dia punya, ini Allah, ini amanah. Dia dalil, dia mursyid. Untuk disebarkan ke orang. Dan mendapatkannya dengan adab yang tinggi. Itu sebab adabus suhbah al-ikhlas. Wa husnudzan wal hub. Jika tidak, terhijab oleh basarnya, oleh sifat basarnya. Makan, minum, ketelak, ya, kehina orang, utang, pinjem, ya, marah. Di situ bahayanya. Ya. Ketika orang tidak mendapatkan nur, padahal dia berada di sekitar nur itu. Coba cerita Imam Ibnu Arabi kan. Ada orang ngehina gurunya dipukul. Kan tindakan yang salah. Yang memiliki, yang sumber nurnya datang dalam mimpi. Ngapa lu pukul si fulan? Dia ngehina guru saya hantam mulutnya pecah. Gitu. Kata Nabi, dia mengucapkan selawat kepadaku. Mana mulia gurumu dengan aku. Paham baru Imam Ibnu Arabi. Itu sebab bagi mereka yang paham, dia melihat bahwa nur itu disebut lisanul kamil al-wali. Ada pada beberapa tubuh dan dia hormati. Tapi yang bodoh, guru gua doang, yang lain mah nggak ada. Ya itu memang orang bodoh nggak apa-apa. Yang lain mah nggak ada. Ya. Wali diceger doang, di mana-mana mah nggak ada. Jahil. Nah itu juga perlu diubah, itu pemahaman yang sempit. Ya. Nah, pemahaman dia, peliputan dia kepada persaksian yang agung itu adalah oleh hati yang ma'rifat ini. Peliputan apa? Iman, percaya itu dari Allah. I'tiqad, yakin itu adalah Allah. Enggak ragu lagi. La hulul walatihad. Bukan berarti Allah masuk ke dia, Allah bersatu ke dia. Bukan. Itu semua dari Allah. Yang paling diperintah untuk memelihara, menghormati, dia sendiri yang dapat. Maka kenapa orang jadi ustadz berbuat buruk, jelek banget menurut orang? Itu hukumannya. Karena dia diberi amanah oleh Allah. Seberapapun tingginya ilmunya, itu amanah. Dia mesti hormati. Ini orang ahlul ilm, katakanlah ustadz, kelakuannya buang-buang waktu,
Ya, makannya kayak kebo, buang-buang waktu udah kayak orang jalanan. Lah, hormati dirimu. Tapi hormati, bolah, Ustaz datang, woi. Itu takabur. Sama juga orang punya harta, orang punya nasab, orang punya ilmu. Jika tidak ada makrifat, rasanya dia pisan. Ilmu gua, keturunan gua, pinter gua, kaya gua, mau apa lagi? Kurang apa gua? Kurang ajar. Ya. Lah. Ya. Makanya ngaji. Orang belajar ilmu hakikat rupanya untuk ngagung-ngagungin gurunya apa? Loh. Untuk menyaksikan semua orang itu, hatta orang yang memusuhi kita, itu manzar ilahi. Imam Sidi Abdul Ghani An-Nabulsi punya kitab Al-Manazilul Ilahiyah. Apa yang diceritakan mulai dari keluar rumah sampai jalan kemana-mana, sampai pulang lagi, apa yang ada dalam diri di rumah dia, apa yang ada diri dia, dia ceritakan. Itu fenomena Tuhan. Ya, kita bolak-balik hidup, nggak ada yang kita lihat. Yang kita lihat gua sama lu. Sudah. Nah ini iman dan i'tiqad bukan hulul, bukan bersatu. Nggak ada yang Maka orang mau jadi wali, dia zikir tuh, tapak. Apa yang masuk? Ya. Misalnya buyutnya itu wali apa mursyid kamil misalnya. Tiba-tiba dia nemu buku ini cerita di lapangan. Dia nemu manuskrip sebetulnya mah tulisan wali dulu. Wah, ini buku jimat. Ya. Seolah-olah ini dia dapat ini berarti dia ditugaskan untuk merubah umat. Wah. Dan di buku tulisan. Ini kitab berasal dari Kanjeng Sinuwun, Sunan Gunung Jati. Siapa yang kedapatan kitab ini, dialah yang akan merubah umat. Ya. Puyang tuh saya tuh, nemuin yang begitu melulu tuh. Ya. Orang nanya ngapain saya bolak-balik. Ya. Cirebon, nih ngehapus khurafat yang seperti itu. Tapi bukan dengan hujum. Nah, saya lihat buku tasawuf. Bagaimana mendapatkan makrifat? Bagaimana? Lah, tulisannya Jawa. Saya baca, lah itu sumbernya dari kitab Risalah Qusairiyah. Lah mendingan baca Risalah Qusairiyah. Mau tulisan Wali Songo kek, Wali Pitu kek. Itu jadi jimat. Ya Allah. Ini kalau buku udah diamalin akan berubah dunia ini. Akan kembali kejayaan. La ilaha illallah. Lah Quran itu kalau diamalin jaya. Ya. Saya dengar di Palembang. Begitu saya lihat, kagak boleh megang. Dibungkus kayak ngebungkus rambut Nabi itu. Banyak banget. Sampai capek nungguinnya. Isinya manuskrip. Begitu saya pegang, nggak boleh pegang Kiai. Nah emang apa? Ya kertasnya udah lapuk, takut rusak kali. Tapi bukan mitosnya. Soalnya orang yang boleh baca buku ini orang tertentu. Nanti ada alamatnya. A'udzubillahi min dzalikal juhala. Ya. Nungguin orangnya. Orangnya namanya Ibrahim. Saya Ibrahim juga.
Kan Rohim. Ya. Itu ada mitos Ibrahim. Saya temuin di Cirebon, di Palembang, di Sulu. Ya. Ada mitos Ibrahim. Hampir saya mau ganti nama Ibrahim. Supaya boleh ngelihat kitab-kitab itu. Waduh, apa saya ubah nama Ibrahim ya? Ya. Kata saya bukan Ibrahim kali, Rohim. Saya Rohim. Sama di Aceh saya ziarah. Ya. Ada ulama abad lalu itu membangun surau. Katanya surau ini dibangun oleh seorang wali. Dia mengatakan nanti akan datang wali kutub dan bertempat di sini. Apabila sudah dia duduk di sini, maka ini Aceh akan menjadi pusat dunia dan semua dunia akan berkiblat ke sini. Gitu. Maka itu muridnya nungguin aja itu surau tanggung. Saya datang. Gitu. Begitu datang, ceritain begitu. Akan ada ini. Langsung saya berdiri. Saya yang memang menyambut kedatangan kutub itu. Walah terus dapat cincin saya. Ya. Orang takhayulat. Kita mau dibodohin dengan takhayulat, mendingan kita bodohin lagi. Supaya tambah bodoh. Gak ada. Karena udah bercerai lama itu. Penjajah dulu merusak, membunuh orang sufi, dan dihurufkan pikirannya itu. Sama di Banten juga nungguin ada kitab Kanjeng Sinuwun nanti muncul sendiri. Nanti apabila udah. Ya. Padahal orang menyaksikan Allah ini diri kita ini. Kalau buruk ujian, kalau baik itu anugerah dari Allah. Maka di dalam kitab Hikam Al-Haddad, jika buruk hikmah, jika baik rahmah. Sudah. Kedua-duanya adalah syuhudul haqqil ghaib. Allah menunjukkan, mempersaksikan, memberitahu ya, dirinya yang gaib itu pada diri kita. Jangan melihat yang lain, lihatlah Allah, itu maksudnya. Maka tidak boleh menghina siapapun. Apapun yang dilakukan oleh manusia ini. Tunduk kepada syariat Allah. Kalau potong tangan adalah perintah Allah. Bukan kena benci. Makanya nggak boleh. Ya, kita benci sama orang, dia nyuri. Emang lu udah dipotong tangan lu. Lu motongnya motong benci. Bukan melaksanakan hukum. Rasanya dia bener banget. Padahal benci. Nggak boleh itu. Dosa itu. Meskipun dia motong. Melaksanakan hukum syariat, tapi dosa. Kenapa? Dia dendam. Nggak bisa. Ya ini bukan khulul, bukan etikat. Kenapa? Karena hati mahbatul asrar. Tempatnya asrar. Disebut asrar tuh. Waman baul anwar. Sumber cahaya. Sama anwar asrar eta-eta keneh. Kena istilah ini azwaq. Ya, jauh rasa orang ulama dulu ya. Hati ini tempat turunnya rahasia Allah dan sumber anwar. Ditutup dengan wa rabbuka yakhluq. Allah yang menciptakanmu. Ya, ini Al-Qur'an, Ma yasha. Menurut apa kehendaknya. Wa yakhtar. Dan dialah yang menghendakinya. Apa jadi kita ini? Itu ikhtiar Allah. Pilihan Allah. Masyiah Allah. Ciptaan Allah. Saksikan itu dari Allah. Untuk itu kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Diciptakan kita untuk menyaksikan Allah. Ini. Ya. Ini semua buku tasawuf tentang tauhid diringkas segini doang.
Tidak ada dan yang tidak ada yang disembah kecuali Allah. Allah itu adalah wujud yang gaib, zat yang gaib mutlak sudah. Kita ada, tetapi kita dulu tidak ada karena bukan kita. Gaib kita kagak tahu, ada di sifatnya, di ilmunya. Maka dari wujud Allah yang gaib, Allah jelmakan di sifat Allah, di ilmu Allah, di Lauhul Mahfuz yang kita di situ udah tertulis semuanya. Tetapi itu bukan kita, Adam, dan kita kagak tahu. Lalu Allah jelmakan, nahnu itu. Maka Allah mempersaksikan yang gaib itu. Allah jahirkan yang gaib itu. Dengan jelas dan nyata, ini bentuk kita. Tetapi juhurnya, jahirnya, mazharnya, jadinya kita ini sebagai dalil. Bukan Allah jingil gedeg. Bukan. Makanya orang membaca perkataan orang sufi, katanya Allah inkarnasi. Katanya Allah hulul. Bukan. Diingkari. La hulul wala takyib. Tetapi dalalah wa ta'rif. Sekedar definisi. Sekedar dalil. Nah, oleh karena itu, tampilan agung ini hanya dapat diliput oleh hati yang bersih. Apa yang dilihat oleh hati? Iman. Ini dari Allah. I'tiqad, yakin dari Allah. Enggak ragu sama sekali. Orang muji, orang hina Allah, enggak ada. Maka enggak punya kebencian kepada siapapun. Ya. Sayyidina Ali kan perang kan? Perang Sayyidina Ali. Perang Sayyidina Ali itu. Ya. Pedangnya jatuh itu, jenderal lawannya itu. Ngegeletak. Mau dibacok. Allah. Itu nurnya tuh. Karena dia nggak pernah dendam, nggak pernah benci. Jadi nggak langsung nusuk. Allah. Ya. Disarung lagi. Nah, karena ini jenderal terhina, bunuh aku, jangan mempermalukan. Dianggapnya ngeremehin, lu remeh, lu nggak bunuh. Marah kan? Bunuh. Urusannya apa sama lu? Gua nggak ada permusuhan. Kaget, bangun dia. Kamu bilang kita tidak ada permusuhan? Iya. Lalu ini peperangan. Peperangan adalah menghilangkan yang hak, yang batil untuk menjahirkan yang hak. Lihat pemahamannya, logikanya. Kita hidup ini memahami apa ini yang kita pahami? Allah. Ya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ambil pedangmu. Ambil perang. Tak tok, serap, putus lehernya. Itu hak. Karena perang memang kudu dibunuh satu. Makanya dalam Islam tidak boleh bunuh anak kecil, tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh orang lemah, tidak boleh. Gitu. Meskipun Nabi mengatakan al-harbu khuda'ah. Perang itu tipu daya. Itu kan perlu ilmu. Jika orang mukmin perlu kebersihan hati. Untuk tidak memanfaatkan ya, kepentingan nafsunya atas nama agama. Ya. Tidak boleh. Atas nama agama di situ kita lampiaskan ya, keburukan sifat kita itu. Kan banyak orang-orang ekstrim itu. Ya. Suka banget sama jihad. Kalau suruh bunuh bunuh aja udah. Ngebom diri atau ngebom apa atas nama jihad. Lah, itu memang orang yang sakit. Kronis jiwanya itu. Memang suka membuat huru hara. Suka memang menyakiti orang. Cuman ya, kalau dia menyakiti tanpa legalitas kebenaran buruk, jihad katanya ngebunuh orang, wah, padahal memang nggak ada. Orang jihad itu hatinya bersih, murni, penyasih, penyayang, ya. Sehingga dia ngebunuh juga betul-betul perintah Allah, gitu. Nabi ada orang minum, hukumnya kan ditakzir.
Tapi sahabat bawanya mempermalukan dia. Merah muka Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, minum. Rasulullah, ada orang minum. Rasulullah keluar. Ada apa? Ini dia minum. Tajir. Rasulullah masuk. Dapat beberapa hari bilang, ya Rasulullah, itu yang kemarin kita tajir, makin minum. Rasulullah tunjuk di mukanya. Sebabnya lu. Kenapa mempermalukan? Ya Allah. Karena yang menyakiti. Ya kan menyakiti. Ditakjir kan digebuk. Ya. Tapi mesti Allah yang menyakiti. Hak. Kayak kita ngedidik anak. Kan kita cubit. Ini sebatas memang untuk mendidik. Bukan udah kelewat, udah kagak sabar, kita udah kesel sama anak, cubit dah. Lah, sakit itu, rusak jiwanya. Tapi kalau nyubit semata-mata menghukum untuk mendidik, nggak akan rusak jiwanya meskipun gental tubuhnya. Tuhan yang menjaganya semua. Jangan, nggak bisa, jangan. Nggak boleh gebuk. Siapa yang bilang nggak boleh? Jika pendidikan boleh. Cuman dia nggak ngerti kasih sayang dan tarbiyah ruhi yang nggak ngerti. Guru gua ampar bener memang udah nggak sabar. Dia bocah buader amat, gua ampar kayak orang di jalanan, ya boleh jadi. Karena bukan pendidik. Makanya ulama dulu dalam kitab-kitab dibolehkan karena semuanya murabbi mursyid. Dia tahu kapan mukul dan kapan. Kalau sekarang emang kita nggak sabar. Kita jadi guru udah di rumah, urusan gaji belum ada, bini marah-marah mulu, anak sakit, ini bocah anak siapa sih gua kan bu, lah iya begitu. Kayak ibu sayang sama anak, badrnya dibiarin. Pas bapaknya kawin lagi digebugin aja anaknya. Kayak bapak lu ini, coba itu. Kata dia mah bener itu. Apa? Ngehukum anaknya kena bader. Lah kemarin dia bader, cuman kemarin emang gak lagi kesel. Lah berarti dia ngehukum ini dengan nafsunya yang kotor, yang keji itu. Tidak boleh melaksanakan agama ini dengan hati yang bersih. Memberi, tidak memberi, marah, menegur, semuanya bil hub. Dan itu tasawuf namanya. Kalau tidak begitu itu tak sawuf. Ya. Itu ada terjemahnya. Ya, dicerna. Karena kalau tidak disarahkan mungkin baca terjemahnya mati itu, karena kata-kata itu kan mati. Mana? Setelah diterang baru paham. Karena hati yang bersih, hati itu tempat asrar dan anwar. Itulah nur, itulah akhlak, itulah Muhammadiyah, itulah Rabbaniyah. Ya. Baru paham itu ayat Allah ini Al-Quran. Allah lah yang menciptakan, mengikuti kehendak dia dan yang memilihkan, yang menentukan semuanya. Baru Allah. Ada di dalam hikmah Imam Al-Haddad. Naza'al aqdara man istaqbaha akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar, katanya. Mempertikaikan takdir. Siapa? Orang yang berbuat buruk kepada saudaranya, ya, sesuatu yang yang di luar ikhtiar pilihan dia. Apa yang terjadi pada diri kita? Allah yakhtar. Maka orang menghina saudaranya tentang kesalahannya berarti dia mempertikaikan takdir. Ya. Orang salah untuk diperbaiki, bukan untuk dibicarakan buruk. Kita tahu itu buruk. Ngomongnya ayat karena kita baca Al-Quran, padahal kita benci kepada dia. Kalau hatinya bersih, lalu ngelihat buruk yang diterangkan oleh Al-Quran, sayang sama dia.
Jangan biarin lagi ketulah upgrade perbuatannya. Mampus. Kalau nggak ada ayat Al-Quran, baik buruk seperti binatang udah. Begitu ada Al-Quran dan hadis, baru dia melanggar Al-Quran. Padahal dia benci. Ibadah ini dilaksanakan bihubbillah wa rasulih. Bukan bil hawa. Ya. Baru dapat memperbaiki orang. Kalau tidak atas nama agama, dia membaca Al-Quran dan hadis dan melaksanakan hukum. Tetapi dengan kebencian dan dengan hawa, merusak. Banyak pengikutnya daripada memperbaiki. Itu sebab mursyid, murabbi bukan pengaku-ngaku. Ada tarbiyah dan wusul, dan dia mengerti tentang bagaimana jiwa insan. Bukan dari mimpi. Bukan boleh tapak. Fa innahu mahbatul asrari wa manba'ul anwar. Qalbin salim. Banyak lagi nih. Dengan ini menjadi dalil ya, beberapa kekeliruan yang terjadi di realita kehidupan orang-orang sufi tarikat. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latifan bi khalqi ya khabiran utub bina ya Latif ya alim ya khabir. Ya Latifan bi khalqi ya aliman khalqi ya khabiran utub bina ya Latif. Ya Latifan bi khalqi ya khabiran utub bina ya Latif. Fatihah.